Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa lagi pada saya. Salam Rahayu. Ini banyak tamu-tamu yang SMS dan telepon saya belum paham tentang penjelasan, yaitu saudara goib, yaitu sedulur Bapak Limo Pancer, bedanya dengan kodam goib. Serta ada yang tanya tentang jin korin. Ini saya menjelaskan apa adanya, dan bagi siapa saja yang ingin melihat saudara goibnya langsung, disaksikan di tempat saya ini, kemudian nanti disaksikan di rumahnya, itu bisa, silahkan datang. Dan bagi yang ingin melihat kodam goibnya, kodam goib itu kan berasal dari isi benda pusaka, dari akik atau dari pusaka sebagainya yang Anda miliki. Dan kodam goib juga bisa berasal dari leluhur kamu yang ikut kamu sampai sekarang. Dan kodam goib juga bisa berasal dari ketika kamu memintanya pada Tuhanmu. Dan keempat, kodam goib itu bisa mengikuti kamu menjadi pendampingmu, tapi kamu tidak tahu secara otomatis. Contohnya kamu pergi ke pasar, ke plaza, atau wisata di gunung atau di pantai, kamu diikuti oleh kodam goib. Entah kodam goib nenek-nenek atau kakek-kakek, atau kodam goib ratu atau raja, atau kodam goib berwujud hewan, harimau, ular, kemudian burung, raja wali dan sebagainya. Dan bahkan ada yang punya kodam itu beraneka ragam, berbeda-beda setiap orang. Tapi setiap orang kadang ada yang sama, tapi karakternya berbeda. Dan kodam goib tersebut adalah bisa berwujud manusia, bisa berwujud yaitu hewan, dan bisa berwujud yaitu badannya manusia, tubuhnya hewan. Jadi badannya umpamanya manusia, ya, kemudian kepalanya harimau, ular, kemudian kera, raja wali, burung, atau bahkan badannya manusia tapi wajahnya bisa seperti kuntilanak, pocong, jadi separuh-separuh hintap. Ini badan manusia, sini kepala pocong juga ada, dan sebagainya. Dan ada juga yang kepalanya manusia, orang cantik, ganteng, imut, atau raja atau ratu, tapi tubuhnya hewan juga ada. Main tubuhnya kera, tubuhnya kuda atau ular atau buaya atau cicak, ya, itu tubuhnya tapi kepalanya manusia, itu juga bisa, kan itu. Dan kodam goib itu bisa saya wujudkan, silahkan datang kemari, langsung bisa melihat wujudnya, ya. Daripada mewujudkan saudara kembar sedulur Limo Pancer, lebih cepat kodam goib, karena kodam goib kan keberadaannya di sekitar kita, ya. Bahkan untuk kodam goib lebih cepat penampakannya, dan bisa kamu suruh gitu, enggak nanti ada alat-alatnya. Kalau saudara empat sedulur Pak Limo Pancer itu lebih sulit. Bahkan banyak yang melakukan puasa abid, puasa weton dilakukan setiap bulan 1 kali sampai 9 kali belum berhasil. Bahkan sampai mati pun belum bisa melihat wujud kembaran saudara goibnya, yaitu sedulur Pak Limo Pancer. Untuk itu lebih cepat menampakkan, mewujudkan kodam goib, dan bisa disuruh, dan lebih cepat untuk kamu berkomunikasi dengan kodam goibmu itu. Karena kodam goib itu adalah makhluk goib, yaitu yang berwujud, yaitu makhluk goib, cirinya jin, setan, iblis, ya.
Jadi jin, setan, iblis ada yang kodam goib gendruwo, wewe, pocong, kuntilanak dan sebagainya. Ada yang kodam goibnya manusia, tapi manusia itu adalah jin, iblis ya. Itu kodam goib, itu lebih cepat dinampakkan, diwujudkan. Silakan datang. Nanti bisa disuruh untuk apa saja. Ya, di jin dari kodam goib kamu itu lebih cepat disuruh untuk mencarikan uang rezeki, yaitu supaya bos-bosmu tunduk, supaya partner-partnermu itu bisa cepat memberi job, kemudian terlilit hutang, terlambat angsuran bank, itu bisa disuruh dengan mendekatkan orang-orang yang punya uang. Dan bagi yang sakit parah, kodam goib itu bisa dijak omong-omong, ngobrol langsung, yaitu diajak aku sakit gak sembuh-sembuh itu tombone opo, aku minta petunjuk Allah lantaran kowe ya. Jadi bukan kamu itu minta petunjuk pada kodam goib, itu nanti musyrik syirik, minta petunjuk pada Tuhan Yang Esa ya. Setelah kamu bermimpi dapat tayo, kemudian kamu sampaikan kepada kodam goibnya ya. Nah, tombone ini, sembuhnya ini, kanker payudara udah busuk, kanker atau tumor otak atau lumpuh stroke, sembuhnya karena tombonnya apa, obatnya apa, tanya pada Allah dengan jamaah dengan kodam goibmu itu ya. Kan Tuhan Yang Maha Esa itu goib ya, dan kodam goibmu itu jaga goib, jadi lebih cepat kabulnya daripada kamu berdoa sendiri sampai cangkemmu nyemor, capek nggak bisa nyampe doamu ke Tuhan Yang Maha Esa. Lebih cepat dibandingkan jika kerjasama berjamaah, nyembah pada Tuhanmu, minta tolong pada Tuhanmu, jamaah dengan kodam goibmu. Jadi nanti dapat petunjuk, oh tombol niki gue tak goleke, otomatis kodam goib mau melalang jagat mencari tombol itu gitu. Seperti halnya kamu terpuruk ekonomi, kasus mana saya itu kena kasus gini-gini, saya udah korupsi, saya makan uang rakyat, saya salah gunakan pemenang saya, gimana ini supaya aku bebas. Secara logika nalar, orang korupsi itu tidak mungkin bisa bebas ya, tetap saja menghadapi hukum. Tapi nanti kalau kerjasama dengan kodam goib, dia hukumannya lebih ringan karena dibantu goibnya. Mungkin kasusnya udah masuk ke polisi, ke pengadilan, dan sampai masuk penjara pun, kalau selama di penjara pun itu bekerja sama dengan kodam goibnya, otomatis kodam goib itu akan bisa disuruh mempengaruhi orang-orang penjaga situ supaya welas asih kasihan, dan akhirnya kodam goib kamu suruh mempengaruhi orang-orang yang mengurusi kasusmu, otomatis akan ada jiwa welas asih. Jadi hukumannya berkurang, akhirnya kamu bebas. Dan setelah bebas dari perbuatan korupsi atau menipu atau apa saja, nanti kamu bisa mencari rezeki secara halal, tidak korupsi dan sebagainya. Walaupun posisi kamu sebagai masyarakat biasa, gunakan kodam goibnya lagi. Jadi kodam goib itu yaitu bisa membantu selama kamu hidup di dunia ya. Jadi saya membantu. Berarti kodam goib itu tujuannya banyak sekali ya. Kemudian untuk kodam goib itu lebih cepat diwujudkan. Kalau saudara Papa Sulaiman Pancer, ini saya bahas dulu aja biar nanti tidak ketinggalan. Gimana Mbah caranya melihat wujud kembaran? Yang disebut saudara goib, saudara kembar, berarti wujudnya pasti kembar dengan kamu. Gak mungkin bleset rupanya seperti kamu. Kalau sampai nanti bleset wajah dan tubuhnya lain dengan kamu, berarti itu bukan saudara goib, saudara kembarmu, tapi kodam goibmu. Nah, bedanya begitu. Nah, gimana Mbah caranya? Seperti ini. Kamu beli kembang liman, bunga 5, kantil putih, kantil kuning, mawarnya jambon, jangan merah, jangan putih. Kemudian melati, kenanga, ya. Kantilnya 1 kantil putih, kantil kuningnya 1,
melatinya agak banyak, mawar jambonnya agak banyak, kenangannya agak banyak. Kemudian kamu preteli, sari bunganya kamu preteli, kelopak-kelopaknya kamu preteli. Dan nanti tinggal sari bunga di tengahnya itu, pentol itu, ya kumpuli silik. Lagi kandil kuning dipreteli, kemudian diambil sari bunganya itu, tengah itu pentolannya, terus taruh, jadikan satu yang sari bunga putih tadi. Ya, pretelan ini kamu taruh di air ember atau baskom yang rencana untuk memandikan, yaitu saudara papat, saudara kembarmu. Ya, setelah itu melatinya satu aja karena kecil, jadikan satu dengan sari bunga kandil putih sekali, bunga kandil kuning. Kemudian mawar jambon itu belinya agak banyak, melatinya tadi agak banyak karena untuk mandi keramas. Mawar jambonnya itu kamu preteli, ya, diambil sari bunganya di tengah itu kan ada pentolnya itu, ya, diambil, jadikan satu dengan yang 4 tadi, ya. Kemudian kenanga dipreteli, tinggal sari bunga tengahnya, pentolnya, ya. Pretelan ini juga ikut nanti untuk mandi jamasan, membersihkan aura siku kualat apesial kamu, ya, dan akan membersihkan saudara kembarmu, saudara 45 pancer. Kemudian nanti saya unggah lagi ini penjelasannya kalau kantor TikTok mengizinkan, karena kadang nggak diizinkan gitu loh. Kemudian doanya yang kantil yang sari bunga 5 tadi ini dipegang tangan kanan, kemudian pretelan bunga tadi di air yang rencana untuk mandi disiapkan air bersih. Baca doanya, saya baca pelan-pelan. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Niat ingsun adus keramas ngedusi kakang kawah adi ari-ari Kiai Among Nyai Among sing among jiwa ragaku. Urip 6 badan pitung sukma sirep dening Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian tiup lagi. Baca diulang seperti itu 3 kali, tiup 3 kali. Dan ditiup air yang rencana untuk mandi keramas tadi, tiup 3 kali. Saya ulang doanya, doa mandi keramas, doa jamas. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Niat ingsun adus keramas ngedusi kakang kawah adi ari-ari Kiai Among Nyai Among sing among jiwa ragaku. Urip 6 badan pitung sukma sirep dening Allah Subhanahu wa taala. Tiup. Ya, itu tadi diulang 3 kali, ya ember pretel bunga ditiup 3 kali. Setelah itu ini langsung dikunyah. Lembut. Nah, sari bunga lembut. Kemudian ditelan pakai air di pretelan itu, ya. Pakai siwur boleh, pakai gelas boleh. 3 kali tengguk, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Untuk gelontor itu. Setelah telan, ya, ini bacanya di luar kamar mandi ya, tidak boleh di dalam kamar mandi ya, makruh nanti. Menghargai mantra itu tadi, ya. Kemudian setelah itu baca doa sebelum masuk kamar mandi. Ya. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Sirrullah gelantine Allah amangan cahya den pangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya ulang. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Sirrullah gelantine Allah amangan cahya den pangan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 3 kali ya. Kemudian baru masuk kamar mandi, ya, bersih, telanjang bulat, kosoi semua wajahmu, tubuhmu, semua kelaminmu pakai air peredaran bunga tadi, ya. Setelah itu keluar pakaian rapi ya, jadi auranya tertutup. Kemudian baca doa keluar dari kamar mandi. Doa setelah mandi keramas ya istilahnya, kan keluar dari kamar mandi setelah pakaian rapi. Duh Gusti Allah kawula nyuwun pengayoman. Ingsun wahananing lanang. Jaya pangaweh satriya lanang. Jaya panuh surane sang yang hander hareni. Pura saliring kawerjar kadigdayan. Warata kelawan kodrat ingsun hamijila. La ilaha illallah Muhammad sallallahu.
Ya, dibaca 1 kali aja. Saya ulang. Duh Gusti Allah kawula nyun pengayoman. Ingsun wahananing lanang, jaya pangeweh satria lanang. Jaya panusurane sang yang hander hareni. Pura saliring kawerjar kadigdayan. Warata kelawan kodrat ingsun hamijila. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu kan bagi yang mau niat puasa weton, puasa apit itu dilakukan jam 4 boleh, atau cara puasa Ramadan dilakukan sebelum adzan subuh, sebelum sahur, ya terserah mau puasa putih, puasa kodam, dilakukan puasanya 3 hari 3 malam, jadi puasa apit. Ya. Kemudian malamnya kamu amalannya untuk melihat wujudnya. Nanti kalau yang belum bisa silahkan datang kemari ya. Datang kemari langsung bisa wujud ya. Tidak usah puasa, bisa datang ke tempat saya langsung bisa wujud kembaran kamu ya. Nanti di tempat saya juga saya mandiin seperti itu ya. Pakai bunga segala. Kemudian nanti ada amalan-amalan lain. Nah, setelah itu malamnya ya, malamnya jam 12 malam setelah mandi keramas itu tadi, bacanya begini. Mantra goib ini bisa dicatat karena bisa digunakan untuk apa saja. Mantra goib. Summa ila arwahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa atau Konghucu, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang Muslim, ucapkan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian ucapkan Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Summa ila ruhi malaikat Jibril alaihissalam. Baca surah Al-Fatihah 3 kali, 1 kali aja. Kemudian yang non muslim Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Summa ila ruhi wali rijalul goib, penunggu alam kegoiban. Baca surah Al-Fatihah 1 kali. Bagi non muslim baca Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Summa ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jailani. Baca surat Al-Fatihah 1 kali. Bagi muslim, yang non muslim ucapkan Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Kemudian illa hadrati marti sedulurku kembar, maksudnya dirimu ya. Jadi begini sambil tebut-tebut. Ini mantra goib ya, saudara. Illa hadrati marti sedulurku goib, marti sedulurku kembar. Dagingku, getih abangku, getih putihku, getih irengku, getih kuningku, puserku. Kabeh kadangku kang katon, kabeh kadangku kang ora kerawatan, kabeh kadangku kang metu saka mergoina lan ora metu saka mergo. Kabeh kadangku kang lair sedina sunyi bareng karo. Bapa wonten ing ngarep, ibu wonten ing mburi, iki enek gawe awat-awatan jiwa ragaku, sak keluargaku. Sak perlu aku pengen ngerti wujudmu. Baca surat Al-Fatihah 1 kali. Yang Islam, yang non muslim bisa Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. 3 kali juga boleh, yang penting ganjil. Kemudian illa hadrati ka roh suci guru sejatiku, kakang kawa adi-adi kiai among nyamong sing among jiwaraku. Sapa sejatiku, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Bagi muslim, yang non muslim Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Kemudian sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, kun fayakun ya. Penutupnya ada illa hadrati kiai among, yaitu saya. Baca surah Al-Fatihah 1 kali boleh, 3 kali boleh, atau Bismillahirrahmanirrahim 1 kali boleh, 3 kali boleh. Kemudian setelah itu langsung itu posisi duduk bersila di tengah malam. Wujudlah kodam goib seluban, wujudlah mata terpejam. Wujudlah seluban 5 pancar, wujudlah seluban 5 pancar, wujudlah seluban 5 pancar, wujudlah sedulur papat 5 pancar. Nanti kedatangan dia akan merinding dari sini, dari belakang kundalini sini gini. Ya. Agar lebih tajam latihan pernapasan. Pernapasan, tarik napas dari hidung, lidah ditekuk, napas di sini, ucapkan semua non muslim atau muslim. Tarik napas dari hidung, lidah diletuk ke atas, hasbunallah, hubungan Anda dengan Tuhan. Tahan di sini, ucapkan la ilaha illallah dalam batin, karena lidah ditekuk kan tidak bisa mengucap. La ilaha illallah 3 kali atau lebih. Kemudian dilepas napas sedikit.
tarik napas penuh. Ya itu. Ya. Lidah teguk atas, di dalam mulut, tahan napas di sini. Ucapkan la ilaha illallah sekitar 3 kali atau lebih. Buang napas semuanya lewat mulut dengan geringan suara gerak. Bayangkan waktu buang nafas yaitu dari dada turun ke pusar, ke kelamin, ke dubur, ke kundalini, leher belakang, kepala belakang, keluarnya ke umbun-umbun nafasmu. Ya, diulang-ulang 9 kali. Ya, itu baru ucapkan wujudlah Subhanallah pancar wujudlah. Nanti akan ada bayang-bayang. Bagi yang belum bisa, silakan datang, tidak usah puasa. Nanti saya siapi alat-alatnya, ya kamu tinggal pakai. Tidak usah lama. Kadang ada yang 5 menit langsung wujud, bisa lihat. 10 menit, setengah jam, kadang pol 1 jam. Itu nanti kembaramu yaitu pertama yang menampakkan wujudmu sendiri, wajahmu yaitu putih bersih, muda. Walaupun kamu sudah tua, ya, walaupun kamu jelek tapi putih bersih. Kemudian adi-ari wajahnya hitam, cuma ngeblank wajahmu. Ada yang adi-arinya ngeblanknya hitam putih. Ada yang adi-ari yang sini hitam semua, gini putih. Nah, setelah itu berlanjut ke adi-ari yang wujud ke kuning-kuningan, ya, kuningan wajahmu nanti kuningan pucet gitu. Dan lanjut adi-ari yaitu warna merah wajahmu kemerah-merahan, ya. Bahkan nanti wajah yang merah dulu baru kuning juga bisa. Ya, itu tergantung Tuhan Yang Maha Esa. Silakan datang, langsung bisa saya wujudkan dengan cepat. Sarana sudah saya lakukan. Nah, ini saya bahas kodam goib. Kodam goib bukan saudara 4 Setubhan Pancar. Kodam goib adalah makhluk goib tadi. Itu bisa diwujudkan langsung, lebih cepat mewujudkannya karena dia jin, setan, iblis, ya. Dan bisa jin, setan, iblis bisa berwujud yaitu manusia atau hewan, atau manusia tubuhnya, kepalanya hewan, atau kepalanya manusia, tubuhnya hewan, atau juga bisa hantu, ya, pocong, kuntilanak, genderuwo dan sebagainya, ya, bisa saya wujudkan. Dan kodam goib itu cara memanggilnya itu tergantung makhluk goibnya itu. Seperti hanya santri-santri bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teguh 09. Jadi kodam goib itu sesuai masing-masing. Ada yang kemarin guru besar di Banten, ya, Banten Serangan, itu dia jamaahnya ribuan. Tapi dia penasaran tentang ilmu Subhanallah Pancar. Allahumma amin. Jangka semalam dia bisa melihat dan punya kodam yaitu Syekh. Ada di 50 saya itu kisah nyatanya. Bisa lihat itu penjelasannya. Dia guru besar di pondok pesantren dari Banten Serang. Kemudian dari Banyuwangi, Madura, dari Lampung, dari Palembang, dari Malaysia dan sebagainya itu banyak sekali sudah alhamdulillah bisa melihat wujudnya, ya. Bahkan yang dari luar negeri pun, luar pulau, Nusa Tenggara Barat dan sebagainya ada di bukti nyata itu. Jadi langsung bisa berwujud. Nggak usah puasa, alatnya sudah siapin, ya. Nanti kamu tinggal bisa menyaksikan keajaiban dan bisa kamu saksikan di rumah. Dan untuk kodam goib yang ada di luarmu, bukan Subhanallah Pancar, itu bisa kamu panggil sesuai dengan gini. Seperti kemarin ada yang cara memanggilnya itu sudah dibilangi sama kodam goib, yaitu tarik nafas, ucapkan bismillah 3 kali, dia datang. Auranya dulu baru wujud. Wujudnya di malam hari. Kalau siang yang lihat hanya dia. Ada yang kemarin dengan tanda gelas dimasuki sendok itu lebih lagi dikit-dikit datang. Auranya kemudian malam bisa wujud. Dan ada lagi yang lain-lain cara pemanggilannya dengan ucapan doa atau dengan misalnya bahkan ada itu ada. Jadi berbeda-beda setiap makhluk goib kodam goib. Karena lebih cepat itu saya wujudkan di sini dan nanti di tempatmu. Dan bisa disuruh untuk apa saja, membantu apa saja, kesulitan apapun, yaitu medis, non medis, sakit parah dan sebagainya. Nah, kemudian bahasan ketiga yaitu jin korin. Ya, bedanya jin korin. Kalau jin korin itu di dalam kitab-kitab agama itu sudah diciptakan bahwa manusia lahir ke bumi setelah lahir dari rahim ibunya sudah diikuti oleh jin korin. Beda dengan kodam goib, ya. Kodam goib keberadaan lain. Jin korin sudah ada ketika bayi itu dilahirkan. Dan jin korin berbeda dengan saudara goib kita Subhanallah Pancar.
Kalau saudara gaib Setul Lima Pancer ada keberadaannya setelah dilahirkan di perlambangan, yaitu air ketuban ibumu warnanya putih ya. Kemudian adi ari-ari yaitu tali pusar ya, bumi dan air. Kemudian adi ari-ari dilambangkan merah yaitu darah ketika ibu melahirkan kamu. Jadi bukan jin korin saudara empat itu. Jin korin adalah dalam kitab-kitab agama yaitu dijelaskan keberadaannya ketika kamu dilahirkan di bumi. Tujuan jin korin tidak ada yang baik sama sekali. Tujuan jin korin adalah merusak yaitu imanmu, mengajak kejelekan, mengajak mencuri, mencoreng, berkelahi, memusuhi orang, sok pinter, sok ahli agama, itu jin korin. Jadi nanti kalau ada orang yang seperti itu wataknya, berarti dia itu jiwanya sudah kena jin korin ya. Dan ketika mati nanti jin korin itu tidak mengikuti kamu mati, kembali ke hadapan Tuhan. Dan kodam gaib juga tidak akan ikut ketika kamu mati ya. Dan Sedulur Lima Pancer juga nggak ikut. Makanya sering salah kaprah. Banyak orang mau sekarat, sudah mau meninggal atau sudah meninggal, airnya menetes ini, air matanya. Dikirain menyesal, tidak sempat pamitan sama anaknya di rantau, ataupun dia belum sempat membahagiakan anaknya sehingga menangis. Salah kaprah. Yang menangis itu adalah perpisahan antara saudara gaibmu Sedulur Papa Lima Pancer dengan dirimu ketika kamu mati. Itu ya. Silakan datang, kodam gaib bisa disuruh untuk apa saja, membantu apa saja, menundukkan apa saja. Bahkan yang bagi yang kena kasus korupsi itu biar hukumannya ringan, supaya kodam gaib bisa disuruh untuk mempengaruhi orang-orang di atas, bisa ya. Jadi kodam gaib itu sesuai hajat dari pemiliknya. Karena kodam gaib itu adalah jin, setan, iblis yang berwujud manusia atau hewan dan sebaliknya. Kecuali Sedulur Lima Pancer itu lain. Silakan bagi yang korupsi harus tobat. Memang hartanya harus dikembalikan pada rakyat. Kamu kan sudah pernah kaya raya, turah-turah bondo, menyalahkan wewenang, ya mutar balik fakta. Buah kembalikan aja kepada rakyat. Tobat. Ya, nanti keluar dari situ. Bertobat pun dalam keadaan kere, nol, dikerekan, dimiskinkan. Jangan takut dimiskinkan. Nanti kamu kan punya sahabat gaib Sedulur Lima Pancer, punya sahabat kodam. Jadi jangan takut miskin, karena kamu sudah pernah merasakan kaya raya, turah duit-duit dari hasil korupsi. Kembalikan ke rakyat biar hukumannya ringan, jujur saja gitu. Salam rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.